tiba-tiba ada suara cekikikan lagi. Dan kali ini suara cekikikan itu ditampakin sama wujudnya cuy. Mereka ketika ada suara ketawa kan, Budi sama Angga ini kayak langsung nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal ngelanjutin cerita yang kemarin tentang buang bayi di gunung nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngopi. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue bakal ngasih tahu dulu ya. Dari kalian tuh ada yang nanya siapa aja. Jadi Budi, pokoknya tokoh-tokoh dalam ini tuh ada Budi, ada Angga, ada Didi, ada Rijal, ceweknya itu Cindy, dan satu lagi memang gue belum sebutin, yaitu namanya Sarah cuy. Jadi nanti lu bisa tahu sendiri lah ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah baru sampai di pos 2. Di pos 2 setelah ngeliat kuntilanak gitu kan cuy. Jadi kita bakal lanjutin lagi. Nah setelah mereka udah ngeliat kuntilanak ini, mereka juga kan agak risih. Akhirnya kayak mereka, yaudah yuk, nggak bener nih kita lama-lama di sini. Akhirnya mereka nerusin lah tuh perjalanan. Karena perjalanan mereka bisa dibilang itu masih lumayan cukup panjang cuy. Karena area camp ini tuh bukan di pos 3, melainkan di atas pos 3 atau pos 4-nya gitu kan. Akhirnya mereka nerusin perjalanan tuh. Dan mereka tuh kayak nggak sempet bikin makanan, bikin mie itu nggak sempet. Akhirnya mereka nerusin perjalanan gitu kan. Di sepanjang perjalanan ini mereka berempat tuh kayak terus aja jalan kan. Nah sedangkan Budi dan Angga ini, mereka itu agak jalan nyantai atau agak jaga jarak dengan rombongan 4 orang di depannya gitu kan. Budi ini punya firasat atau feeling jelek terhadap mereka nih. Dari situ tuh Budi bilang kan ke Angga ini, "Gak, lu tau gak sih, kayaknya kali ini ada yang aneh nih sama pendakian, terutama dari salah satu tim kita. Gua nggak tahu apa yang aneh, tapi kayaknya sih ada sesuatu yang bikin kita diteror terus-terusan. Karena dari awal aja kita udah banyak gangguan, mulai dari orang tua gua dan sebagainya, itu udah banyak larangan sebenarnya. Tapi ya gua tetap terus aja, dan semoga ini nggak jadi sebuah petaka atau sampai bener-bener yang diucapin sama orang yang di base camp bisa-bisa ngerenggut nyawa kita gitu kan. Itu hal yang paling gua takutin." Angga tuh kayak bilang, sama sih sebenarnya kalau masalah ke situ, tapi mau gimana ya, ya udahlah kita banyak-banyak doa aja. Nih mereka lanjut jalan tuh. Ketika mereka lanjut jalan, nggak kerasa bahwa rombongan yang di depan kok tiba-tiba hilang gitu kan. Kayak Angga ini langsung bilang ke Budi, "Bud, kok yang di depan hilang ya, bocah-bocah kemana nih? Headlampnya nggak kelihatan, senternya nggak kelihatan gitu kan." Kayak, lah iya ya, mereka tuh kayak teriak-teriak kan, langsung kayak Cindy, Sarah, pokoknya teriak ke 4 temannya ini. Dan mereka itu nggak ada yang nyaut satupun. Kok bisa ya kehilangan? Perasaan ini jalur lurus deh, tapi kok center mereka atau headlamp mereka nggak kelihatan. Sebelah apa sih? Dan ketika mereka terus jalan nih ngejar, kalau mereka tuh beranggapan bahwa temennya itu ada di depan, dan mereka tuh nggak bisa ngejar cuy. Dan makin kesini kabutnya itu makin rapet dong, kabutnya tuh kayak turun lumayan cukup tebal gitu kan. Dari situ Angga ini bilang, "Duh, kok kabutnya makin di sini makin tebal ya, jalannya pelan-pelan deh, kita jangan terlalu jauh gitu kan." Ya udah, tapi Budi bilang, "Gimana ya, kok rombongan depan tiba-tiba hilang gitu kan, kemana?" Kita teriak-teriak nggak ada sautan nih. Ya udahlah,
semoga aja nggak terlalu jauh sama mereka. Dan gue ngerasa kayak kita ini udah aneh banget nih naik gunung kali ini. Ya udah yuk kita berdoa aja. Mereka jalan kan, dan mereka juga udah jalan sekitar 15-20 menit. Ternyata yang di depan itu nggak kebalap kan. Mereka tuh istirahat lah, mutusin buat istirahat dan duduk kayak sambil ngebakar rokok, sebatang rokok. Pas lagi ngebakar sebatang rokok gitu, tiba-tiba ada suara cekikikan lagi. Dan kali ini suara cekikikan itu ditampakin sama wujudnya cuy. Mereka ketika ada suara ketawa kan, Budi sama Angga ini kayak langsung nengok. Dan lo tahu, ada sosok kuntilanak merah itu lagi ketawa dan natap ke mereka berdua. Budi tahu benar bahwa mitosnya atau ya, kuntilanak merah itu adalah sosok kunti yang paling jahil, paling bisa nyelakain dibanding kuntilanak yang pakai baju putih gitu kan. Dari situ pada saat itu pun si Angga ini pun bisa ngeliat cuy. Angga cuman bilang, kok merah bajunya, diwantek kali ya gitu kan. Hus, deh buru-buru jalan, nggak bener nih kalau ada sosok kayak begini, bisa-bisa ribet nih urusannya kalau ada dia. Yuk jalan-jalanan. Ya tanggung nyebat. Dari situ kan kayak gitu, lu mau ditemenin ngerokok sama sosok begitu, itu makin lama itu sosok bisa makin dekat. Dan malah nanti minta rokok lu mau rokok lu dihabisin sama tuh kunti gitu. Ya kagak lah. Ini gimana? Lanjut nih. Ya udah lanjut sih, lanjut. Lanjutlah mereka, dan suara kuntilanak merah itu terus-terusan ketawa cuy. Dan kirain sosok kunti itu nggak bakalan ngikutin cuy. Justru sosok kunti itu tuh kayak seolah ngikutin dari pohon ke pohon satunya, terus aja kayak gitu. Bahkan kadang sesekali itu ada di kepala mereka atau di atas mereka gitu cuy. Dan suaranya tuh bener-bener kayak, aduh ganggu banget cuy. Mereka tuh kayak mempercepat jalan, dan paling anehnya adalah rombongan di depan itu nggak ketemu. Bahkan pas mereka sampai di pos 3 itu mereka nggak ketemu. Dan ketika sampai di pos 3 itu kondisinya hujan deras. Dan hujannya tuh nggak yang tiba-tiba gerimis dulu cuy, tapi langsung berhujan. Dari situ mereka berdua langsung panik dong, dan mereka langsung ngeluarin jas hujan dan pakai jas hujan. Mereka tuh kayak, ini gimana nih, kita mau lanjut apa enggak? Ya gimana ya, kalau nggak lanjut kita kedinginan, kalau lanjut pun kita bingung. Dan mereka tuh kayak, ini anak-anak gimana sih? Emang nggak sadar ya kalau kita itu ketinggalan atau gimana? Kok tiba-tiba jalan? Ya udahlah, mau gimana lagi? Mungkin mereka juga kecapean atau udah nggak fokus ya, udah jelek gitu kan. Yaudah yuk kita jalan aja pelan-pelan. Dan lagi juga kan area camp dari sini kalau nggak salah 15-20 menitan gitu kan. Yaudah yuk kita jalan lagi aja. Jalanlah mereka tuh. Nah ketika dalam kondisi mungkin sekitar 5 menitan, tiba-tiba ada yang teriak dari belakang. Karena kondisinya hujan deras, itu kan suaranya kayak samar gitu kan. Kayak ada manggil nama Budi dan Angga. Pada saat itu Budi itu masih kayak, itu mungkin hujan gitu kan, nggak terlalu menghiraukan panggilan tersebut. Sampai akhirnya Angga pun ngerasa kalau ada yang manggil gitu. Bentar deh, kayak ada yang manggil dari belakang. Mereka tuh kayak nengok ke belakang kan, kok nggak ada senter gitu kan. Nggak ada. Yaudah jalan-jalan lagi. Nah sampai akhirnya ada senter ngarah ke salah satu pohon, dan Budi itu ngeh banget. Lah itu ada senter gitu kan. Wah berarti benar ada yang manggil. Mereka tuh nungguin dulu. Terus mereka nungguin dalam kondisi kehujanan deras parah cuy. Jadi lagi ditungguin hujan, dan ditungguin sekitar beberapa menit. Tiba-tiba bener ada tuh senter makin di sini. Wah ternyata ada 4 orang. Dan lu tahu nggak, 4 orang itu adalah teman-teman mereka. Dari situ Budi sama Angga heran kan, lah kok bisa mereka ada di belakang gitu. Ini bocah, perasaan kita nggak ngelewatin. Angga pun kayak heran kan gitu. Akhirnya ditungguin tuh, nggak disamperin tapi ditungguin doang sampai akhirnya keempat temannya ini nyamperin, tek. Dan dari situ barulah bilang, lu kemana sih? Kenapa lu tiba-tiba tadi dipanggil kagak nyaut? Lu tiba-tiba nyerobot ke depan, dipanggil-panggil nggak nengok, nggak noleh gitu kan. Mereka berdua heran. Sumpah, justru lu semua yang pada ninggalin gua. Di situ tuh kayak kewas kan, kayak saling salah-salahin. Tapi ya balik lagi ke Budi itu kayak nenangin, udah. Ini kondisi hujan, kita harus buru-buru cepat ke area camp.
Dan kalau misalkan kelamaan juga nanti malah kena hipo, kita buru-buru dah, nanti kita obrolin di sana apa yang kejadian gitu kan. Akhirnya mereka jalan, dan singkat ceritanya sekitar jam 10-an mereka sampailah di area camp cuy. Jam 10 malam itu mereka sampai di area camp dengan kondisi hujan yang naudzubillah pokoknya deras banget, bahkan bukan cuma hujan doang cuy, tapi itu disertai dengan angin, bahkan ada geledek juga. Dan pas sudah sampai area camp tuh mereka langsung buru-buru ngedirin tenda, dan kondisi di area camp itu tidak ada tenda orang lain satupun. Dan mereka ngecamp bener-bener cuman tenda mereka doang. Kebetulan pada saat itu mereka bawa 2 tenda. Dan tenda kapasitas yang mereka bawa adalah kapasitas 4 dan 4 gitu kan. Mereka ngedirin tenda, dan setelah tenda jadi juga mereka langsung masuk ganti baju gitu. Dan mereka langsung prepare masak air kan. Nah, pas lagi prepare masak air ini, kayak satu tendanya tuh Budi, Angga, terus ada Didi bertiga. Sedangkan Rijal sama Cindy sama Sarah ini satu tenda gitu kan. Ketiga orang ini, Budi dan yang satu tenda sama Budi ini, diceritain tuh kalau mereka tuh bener kayak nggak ngeliat. Bahkan si Didi ini bilang, gue juga sebenarnya agak aneh sama lu berdua, kok tiba-tiba nggak dengar gitu. Padahal kita tahu lah kalau kita tuh nggak ada yang namanya istilah ninggalin gitu kan. Tapi mereka tidak terlalu mau menghiraukan tentang kejadian tersebut, kayak udahlah yang penting kita udah selamat gitu. Pas ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu pun, nggak tahu kenapa nih kondisinya kan hujan cuy, harusnya itu bau apapun itu nggak kecium lah, tapi ini bener-bener lagi-lagi bau amis mulai kecium gitu kan, kayak ini bau apa sih. Dan sampai akhirnya Budi ini nanya ke Didi, lu nyium bau nggak sih dari tadi? Ini bau nih, gue juga nggak tahu bau apa ya. Akhirnya kayak gue juga bingung kenapa mendakian kali ini ada bau yang aneh-aneh kayak gini kan. Ya udahlah biarin aja. Sampai akhirnya kayak tidak mau terlalu memperdulikan, mereka tuh kayak lanjut masak-masak. Dan setelah masak-masak pun mereka nggak terlalu masak-masak yang mewah ya, bisa dibilang cuman masak mie, masak air, udah gitu doang. Dan mereka kayak pengen buru-buru istirahat. Singkat ceritanya hujan masih deras, mereka pun udah masak mie. Tapi yang aneh, tenda di depan itu nggak pernah ngebuka tendanya. Tendanya Rijal atau kedua cewek ini nggak dibuka tendanya, nggak tahu kenapa. Walaupun dipanggil tuh kayak iya nanti gampang gitu. Kayak mereka tuh nggak mau keluar tuh kenapa gitu kan. Padahal udah ditawarin nih makan mie, tapi ya udah taruh aja gitu kan. Ya mereka sih masa bodoh gitu kan, kayak ya udahlah, tadi mereka masih ini mungkin lagi beres-beres atau gimana gitu kan. Ya udahlah biarin aja gitu. Dan sampai akhirnya mereka juga udah ngerasa capek kan. Nah, Budi sama si Angga ini kayak pengen istirahat duluan, kayak gue tidur duluan ya, tuh makanan udah di luar, kalau lo mau makan aja, tapi jangan kelamaan, mie-nya nanti keburu ngembang, gue udah capek banget nih, mana hujan deras banget lagi gitu kan, dan enak buat tidur gitu pak intinya. Akhirnya kayak ya udah lu kalau mau tidur aja. Mereka nutup tenda nih, dan termasuk si Didi pun dia ikutan tidur gitu. Nah pas lagi tidur ini mereka nggak ada kejadian aneh-aneh sebenarnya, kayak langsung plek. Wah nyenyak gitu kan, namanya habis capek, hujan deras, wah itu paling the best banget kalau di gunung, momen paling enak. Selama tendanya itu bisa dibilang enggak yang bocor atau enggak rembes, enggak kena aliran air, itu udah paling bisa dikatakan enak banget lah untuk tidur. Ketika mereka tidur, mereka udah kecapean kan, mereka udah nggak inget apa-apa lagi tuh. Sampai suatu ketika sekitar jam 1-an, si Didi ini kebelet kencing. Didi ini kebelet kencing karena nggak tega ngebangunin temennya. Ya udahlah gue kencing gitu kan, dan gue pun akan kencing nggak yang jauh dari tenda, bisa dikatakan dekat-dekat tenda lah dia kencing kan. Cuman ketika pipis ini memang tidak melihat ada penampakan atau kejadian yang aneh-aneh. Tapi ada yang aneh itu dari tenda sebelah, kok sepi ya gitu kan. Entah gimana, pokoknya Didi tuh pengen ngerasa kayak pengen masuk ke dalam aja cuy, kayak pengen masuk ke dalam tenda itu aja gitu. Akhirnya setelah pipis itu kayak nengok kiri kanan, sepi nggak ada yang aneh. Ya udah gue mau masuk ke tenda anak-anak, gue takut kenapa-napa gitu kan, karena tadi pas ditawarin makan mereka malah nggak ada yang keluar sama sekali gitu kan. Didi ini cobalah jal sambil ngebuka seret, dan pas dicek keluar ke dalam tenda, 3 orang tersebut itu nggak ada sama sekali. Lah ini bocah kemana nih?
sampai ngucek mata. Sampai ngucek mata, itu mereka itu nggak ada. Bahkan karena saking nggak percaya masuk ke dalam tenda itu nggak ada. Tapi ada satu kejadian aneh atau dapat yang aneh, yaitu ada bercak darah. Kok ada darah? Ini darah apa gitu kan? Tahu sih ada yang lagi head, tapi katanya bukannya udah selesai ya. Akhirnya Didi ini keluar lah. Didi ini keluar dan dia tuh kayak teriak-teriak, Jol, Cindy, Sarah. Sampai keliling tuh dekat area situ, itu nggak ada sama sekali. Katakanlah mereka pipis atau buang air, seharusnya kan kelihatan nih. Nggak mungkin mereka juga ngambil spot yang jauh banget dari area tenda. Dan kondisinya memang pada saat itu udah hujannya tuh udah reda cuy. Jadi kayak gerimis lembut banget lah, kayak kabut-kabut tipis gimana sih? Ya kayak embun-embun gitu keluar ya. Ini nggak ada. Kemana ya? Itu teriak-teriak terus nama Rizal dan lain-lainnya termasuk 2 cewek itu, tapi nggak ada yang nyaut. Gara-gara teriakan tersebut, akhirnya yang di dalam tenda itu kebangun. Budi sama Angga itu kebangun. Apaan sih lu? Berisik banget, orang lagi anak-anak tidur juga gitu kan. Sorry. Ini bocah bertiga nggak ada nih dalam tenda, hilang gitu kan. Dari situ Budi sama Angga kayak nggak percaya dong. Lu nggak usah bercanda aneh-aneh di gunung nih. Seriusan, lu keluar dulu apa makanya? Keluarlah mereka berdua. Set, pas lagi keluar dan kayak, apaan sih? Lu lihat deh gitu kan, kata si Didi nih. Dan pas dicek ternyata memang nggak ada. Mereka langsung keluar tuh bertiga-tigaan atau di luar semua bertiga ini. Lu yakin? Yakin ini gue udah teriak-teriak. Harusnya kalau memang mereka pipis atau buang air besar, harusnya kan nggak jauh. Apalagi dengan kondisi kayak gini, mereka juga gue tahu nggak berani-berani banget. Nggak mungkin mereka jauh-jauh dari tenda. Iya sih bener. Coba yuk kita cek sekali lagi. Dicek tuh, disenterin. Sambil teriak-teriak mereka bertiga. Pada saat itu nggak ada satupun yang nyaut. Dan ketika nggak ada yang nyaut, akhirnya mereka masuk tuh mereka bertiga tuh ke dalam. Ini gimana nih, mereka bertiga nggak ada? Ya udah kita tungguin sekitaran 15 atau 30 menit. Kalau memang mereka nggak ada, ya udah nanti kita pikirin lah. Dan sambil mikirin nanti kita juga pikirin juga nih, mereka tuh sebenarnya kemana? Karena gue juga bingung. Nggak ada sesuatu hal yang aneh di awal-awal dan lain-lain. Dan pada saat itu pun Budi nanya kan, sebenarnya ada yang aneh nggak sih, atau ada yang kalian sembunyiin nggak sih dari kita berdua gitu kan? Diri kayak heran juga kan. Kagak tahu dah gue juga. Perasaan pas awal-awal pendakian atau sebelumnya pun kayaknya normal-normal aja gitu kan. Nggak ada yang kayak ngumpet-ngumpet atau gimana. Iya sih. Tapi bener kan lu nggak tahu sesuatu. Beneran gue nggak tahu apa-apa, kata si Didi tuh. Ya udahlah, kita tungguin. Akhirnya mereka kayak nyebat-nyebat nih. Pas lagi nyebat-nyebat itu lu tahu nggak? Ada suara pohon kayak tumbang. Kratok. Kulang. Dari situ mereka bertiga kaget kan. Astagfirullahaladzim. Mereka langsung keluar tuh. Dan mereka nyenterin. Ternyata nggak jauh dari tenda mereka itu beneran ada pohon tumbang. Tapi yang anehnya adalah pohon. Jadi area pohon yang tumbang itu harusnya ke bawah nih cuy. Kalau jatuh itu harusnya ke bawah. Bener-bener ke bawah. Set. Jadi kayak pohonnya tuh begini. Kenapa bisa tahu? Karena tumbangnya itu setengah dari pohonnya. Dan kondisi pohonnya pun kayak miring, nggak tegak begini. Kalau tegak kan mungkin bisa ke sono, ke sini itu bisa kan. Tapi ini kalau tumbang pun kayak pasti ke bawah jatuhnya. Tapi ini tumbangnya tuh kayak ditarik ke belakang. Jadi ke bagian tanjakan gitu cuy. Dari situ Budi udah ngerasa aneh. Kok ini bisa? Pohon ini tumbangnya ke atas. Sebenarnya si Angga ini kayak itu mah udah yang wajar. Tapi Budi ini coba ngejelasin. Kalau memang itu tumbang dengan wajar, pasti itu ke bawah, dia bilang. Ini lu lihat aja, ini kan kondisi pohon itu miring dan udah pasti ke bawah atau ke samping setidaknya lah. Tapi ini kenapa ke atas bertolak belakang? Dan setelah dijelasin itu, lah iya juga ya, kok bisa gitu kan? Udah dari setelah pohon tumbang itu mereka masuk lagi ke dalam tenda. Dan ketika mereka masuk ke dalam tenda, tiba-tiba ada suara gemuruh yang entah suara gemuruh itu entah longsor atau apa. Mereka pun panik lagi dan mereka keluar. Ketika mereka keluar, lu tahu nggak? Dari atas
dari atas tenda mereka itu banyak, aduh anjir, itu banyak banget sekumpulan kayak demit-demit itu lagi pada merhatiin mereka bertiga cuy. Mulai dari perwujudannya yang biasa aja sampai yang glowing, sampai yang jelek banget itu ada cuy. Dan mereka bertiga bener-bener keringat dingin. Hal yang paling membedakan dari pendakian sebelumnya adalah tatapan dari mereka itu kayak mancarin aura-aura jahat banget cuy. Bisa dibilang kayak negatif banget. Bikin mereka tuh bener-bener takut, setakut-takutnya gitu. Seolah bahwa demit yang di sini tuh semua penghuni dari gunung tersebut. Dan kayak kesel, marah, murka, seolah kayak menyelakain mereka aja gitu. Dan mereka langsung masuk ke dalam tenda lagi dan nutupin sleting tenda. Mereka tuh nggak ada yang ngomong sepatah kata pun, kayak cuma saling tatapan. Dan ketika dicek ternyata udah lewat dari setengah jam lebih. Dan mereka bertiga itu nggak ada muncul-muncul. Dari sini mereka bingung dong. Ini gimana nih? Kok mereka bertiga nggak ada ya? Ini harus gimana? Sampai akhirnya, lo tahu nggak? Sampai akhirnya mereka juga bingung kan. Karena kalau kondisi nyari pun itu nggak mungkin. Kondisi dengan malam hari dan penuh teror ini, kalau mereka ngelanjutin nyari itu akan berujung fatal banget sama ketiganya. Apalagi berani nyari agak jauh dari lokasi tenda. Dan mereka tuh kayak pada saat itu tuh Budi yang ambil keputusan, kita nggak bisa nih, kita cuman bisa nunggu di tenda. Kalau memang mereka nggak kembali, ya udah kita pagi-pagi buru-buru turun. Dan kalau memang ini kita minta bantuan sama area base camp atau sama orang base camp lah gitu kan. Sampai akhirnya mereka sepakat dan mereka setuju untuk hal itu. Dari situ mereka cuma diam doang dan yaudah yuk kita tidur aja, kita tidur aja. Mereka tidur nih. Dan ketika mereka coba mau tidur, mereka tuh susah banget menjemin matanya. Ya lu tahu sendiri lah, namanya di gunung, kalau mata udah merem tiba-tiba melek lagi atau kebangun, itu udah bisa dipastikan itu akan susah banget buat tidur lagi coy. Bener-bener susah kan. Nah kondisi pada saat itu kan mereka matiin lampu kan. Dan mereka nih bertiga bener-bener gak bisa tidur. Sampai akhirnya Budi ini bilang, lu udah ada yang tidur? Ngetes aja sebenarnya gitu kan. Tiba-tiba ada yang nembak salah satu dari mereka kayak, belum nih, mata gue gak bisa tidur gitu kan. Dan lu tahu gak, ya yaudah bang lagi nyebat gitu kan. Tapi mereka nggak berani keluar ya, dalam arti mereka nggak berani keluar. Dan akhirnya mereka bangun. Budi ini nyalain lampu dong, dan kondisi itu gelap kan. Pas dinyalain tuh, tak, depan tenda mereka atau depan pintu tenda itu ada dua kepala, seolah kayak tembus dari pintu tenda sambil melototin mereka. Dan lu tahu, dua kepala itu adalah mirip banget dengan teman-teman mereka. Budi langsung kayak kaget tuh, astagfirullahaladzim, kayak mental gitu kan. Ditanya tuh sama teman-temannya, kenapa lu? Dan pas dicek lagi sama Budi, ternyata dua kepala itu tiba-tiba hilang cuy. Budi cuma bisa gini dong, astagfirullahaladzim. Budi nggak langsung nyeritain tentang apa yang dia lihat pada saat itu cuy. Sampai akhirnya dia ngambil air dan dia minum. Dan setelah minum baru dia nyeritain, tadi pas ketika gue nyalain lampu, gue ngeliat kepala dua teman kita, yaitu Cindy sama Rijal. Dari situ, wah lu jangan ngada-ngadain lu. Bener gue ngeliat kayak gitu, tapi ya udahlah, gue nggak tahu juga tuh, nggak ada ini. Terus ini gimana? Jadi dari situ tuh Budi tuh kayak punya pikiran, punya firasat jelek banget sama mereka bertiga. Ya udah kita cek yuk sama ke tenda mereka, siapa tahu tenda mereka udah balik gitu kan. Akhirnya mereka buka tenda pelan-pelan sambil ngintip situasi kan. Ternyata nggak ada tuh sosok penampakan yang tadi, yang demitnya banyak. Dan pas ketika ngebuka, ada satu keanehan, yang dimana sebetulnya tenda sebelah ini nggak ditutup cuy. Bisa dikatakan benar-benar diblongin. Dan si Didi pun memang lupa untuk nyeletingin pada saat itu. Jadi kayak, bukannya tadi tenda itu nggak kita tutup lagi ya, kok tiba-tiba bisa tutup rapat? Mereka langsung positif tinggi, oh mungkin mereka udah masuk. Mereka nggak langsung ngecek ke dalam tenda, tapi bisa dikatakan Budi ini langsung teriak, Jal,
Sin, Sarah. Itu gak ada yang nembak. Itu dipanggil beberapa kali, berulang-ulang kali. Itu gak ada yang nyaut sama sekali. Sampai akhirnya Budi ini penasaran dan dibuka. Lu tahu, ketika dibuka memang tidak ada ketiganya. Cuman ada bau yang bener-bener parah banget, bener-bener nyengat banget. Yang awalnya tuh nggak berbau apapun, itu tiba-tiba bau. Dari situ kayak anjir, bau apa nih gitu kan. Dari situ Budi pun langsung balik lagi ke tenda sambil nutup hidungnya. Bahkan dia sesekali kayak mual, seolah kayak mau muntah gitu cuy. Dari situ, ngapain lu? Masuk tenda itu tiba-tiba bau banget. Dan yang nutup tenda itu siapa ya? Apa anak-anak ya? Tapi kok nggak ada. Dan setelah ngobrol atau ngomongin tentang bau dan ketiga temennya yang hilang ini cuy, itu disusul sama suara. Kalian semua tidak akan selamat dari gunung ini. Kalian semua sudah mengotori gunung ini dan kalian semua akan mati di gunung ini. Dan dari situ mereka bertiga langsung merinding semerinding-merindingnya karena suara itu. Suara itu sebenarnya biasa aja. Nggak suara yang ngancem, nggak suara yang berat. Tapi nggak tahu kenapa suara itu tuh kayak ngeluarin aura yang bener-bener kayak kesel gimana sih. Sebenarnya suaranya nadanya tuh biasa. Tapi kayak kepanjar kalau dari suara itu tuh kayak seolah kesel banget gitu kan. Mereka berdua saking takutnya dan saking merindingnya akibat suara tersebut, mereka cuma bisa saling tatapan sambil nutup pintu. Dari situ mereka bingung kan, ini sebenarnya ada apa sih? Ini ada apa? Dan Budi ini langsung ngecek kan, baru jam 3 nih. Ini walaupun kita udah nggak bisa tidur, tapi ini udah jam 3. Ya udah nih, gimana keputusannya? Sampai akhirnya Budi ambil keputusan, ya udah nggak mungkin juga kan, karena ya kita jaga keselamatan. Pokoknya gue pengen setelah subuh mungkin jam 5-an kalian semua turun, atau kalian berdua turun, biar gue yang stay di base camp atau gue yang stay yang di tenda ini. Pokoknya kalian berdua turun, buru-buru cari bantuan atau cari orang untuk evakuasi teman-teman kita. Karena gue feeling gue udah jelek nih. Karena kalau lu sendiri pun pasti lu nggak akan berani juga kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, gue yang ngalah di sini sendiri. Mereka berdua juga kayak keberatan sebenarnya, kayak lu yakin berani di sini dengan teror yang udah banyak begini? Gue masalah yakin gak yakinnya gue juga nggak tahu, tapi selama gue nggak kemana-mana harusnya gue berani sih di sini gitu kan. Kalian pokoknya berdua jangan saling tinggalin. Pesan dari si Budi ini, kalian jangan saling tinggalin. Pokoknya kalian jalan terus. Pokoknya jangan yang namanya saling berjauhan. Kalau bisa kalian turun gandengan tangan lah. Gitu amanat dari Budi. Ya siap-siap. Akhirnya mereka semua nunggu sampai jam 5-an kurang lebih gitu kan. Dan singkatnya sampai jam 5 ini selesai, mereka pun akhirnya turun tuh berdua tuh. Si Angga sama si Didi ini, mereka turun. Lu banyak-banyak istighfar, lu banyak-banyak sholawat. Kalau ada terjadi sesuatu, ada suara, jangan pernah hiraukan. Entah kenapa Budi pada saat itu kayak amanat. Lu ngedengar suara gua, lu ngedengar suara teman-teman lu yang lain, tolong jangan lu gubris. Pokoknya lu fokus turun aja sampai base camp. Dan tolong ingat amanat gua yang satu ini. Mereka berdua tuh kayak heran kan. Budi itu nggak pernah ngomong kayak gini, tapi kayak seolah omongannya ini benar-benar ngandung makna banget dan kayak oke, gue bakal nurut sama lu. Dan akhirnya mereka berdua turun tuh dengan agak sedikit cepat. Mereka turun dan kita akan beralih ke mereka berdua, yaitu ke si Didi sama si Angga ini. Mereka turun. Dan ketika mereka, singkat ceritanya mereka ini udah sampai di pos 3. Sampai di pos 3 ini ternyata benar cuy. Itu ada suara teriakan dari teman-temannya. Ada suara Cindy, ada suara Sarah, bahkan ada suara si Rizal juga. Mereka tuh kayak minta tolong gitu kan. Angga ini sebenarnya kasihan, bahkan dia kayak itu teman-teman kita. Dari situ tuh kayak Didi ini kayak ngasih saran. Lu tahu kan, tadi itu Budi ngomong apa, kita nggak boleh nyamperin, tapi lu denger dah, ini beneran manusia. Dan lu tahu nggak, karena memang mereka juga kasihan sama temennya, mereka tuh nyamperin
suara tersebut. Dan lu tahu ketika disamperin, suara itu nggak ada yang namanya perwujudan dari temennya, tapi di sana malah mereka ngelihat sekumpulan pocong. Mungkin jumlahnya atau totalannya itu ada sekitaran 6 atau 8-an cuy. Dan lagi natap mereka semua sambil nyeringai semua. Dan ada sebuah pocong, pocongnya ini, salah satu dari pocong ini tuh kayak mulutnya tuh mangap-mangap seolah kayak dia yang ngomong tolong-tolong itu gitu kan kayak. Dan mereka semua itu atau mereka berdua ini langsung ngibrit sekencang-kencangnya. Dari situ langsung dong si Didi ini langsung, kan gua kata apa lu kagak nurut sih lu sama dukun yang satu itu, bukannya lu mah paling dekat kan sama dia, lu harusnya nurut. Ya gimana ya, kan kita juga tahu kondisi kita lagi kayak gimana. Ya siapa tahu aja itu teman kita, jadi kita nggak perlu evakuasi gitu kan. Udah yuk kita lari tuh mereka terus. Dari situ ketika mereka turun itu mereka benar-benar sepanjang turun selalu ngedengar suara teriakan minta tolong yang gak lain suara itu adalah suara temennya sendiri. Dan singkatnya kurang lebih sekitaran jam 8 pagi mereka sampai di base camp. Ketika sampai di base camp ini mereka langsung nyeritain kronologinya dan mereka tuh minta bantuan sama orang base camp ini. Dan setelah minta bantuan base camp ini, karena nggak langsung berangkat ya, jadi harus ngumpulin beberapa orang, beberapa ranger dan lain-lain gitu kan. Oke, kita bakal tinggalin dulu nih tentang mereka berdua dan kita akan beralih ke Budi yang sendirian di area camp. Budi ini sempet celangak-celinguk dong. Dan kondisi masih gelap gulita kan, jam 5 setelah ditinggal tuh. Dalam hati Budi tuh kayak, semoga teman-teman gue pada selamat dah. Ya udahlah, aku masuk aja kali ya. Nanti udah ada agak terangan gue baru keluar lagi gitu kan. Masuk tuh ke dalam. Budi ini cuma bisa zikir sambil kayak terus baca sholawat sampai akhirnya tenda Budi ini itu seolah kayak ada yang ngegoyangin cuy. Terus digoyangin terus sampai akhirnya kayak siapa sih ini? Budi tahu bahwa yang di luar ini bukanlah manusia gitu kan, kayak bodo amat lah, biarin aja. Dia cuma bilang dalam hatinya, tolong gak usah ganggu gua di sini nggak ada niat macem-macem. Baru selesai ngucap kayak gitu, lu tahu nggak? Ada sebuah omongan dari luar itu yang bilang, kalian semua sudah lancang. Kalian semua sudah melakukan sesuatu hal yang memang seharusnya tidak kalian lakukan di sini. Budi ini kayak heran kan, kayak apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan, sampai akhirnya dia keluar. Dan pas dia tengok keluar itu memang nggak ada apa-apa. Dan lu tahu nggak, dari atas itu ada semacam kayak manusia, entah apalah yang ngegelinding sampai di bawah tenda. Dan lu tahu orang yang ngegelinding ini adalah Sarah cuy. Benar-benar Sarah. Dan kondisinya itu nggak sadarkan diri, dengan kondisi badannya semua luka-luka, entah gara-gara jatuh ngegelinding atau gimana, pokoknya luka-luka. Ada yang sobek, ada yang bocor berdarah. Dari situ Budi panik dong, langsung kayak Sarah bangun, dan itu nggak bangun. Akhirnya dibopong dong dan dibawalah masuk ke dalam tenda, langsung kayak dibersihin luka-lukanya. Dan bingung kan, karena Sarah ini cewek, mau nggak mau lah dia, walaupun kayak wah ini udah nggak wajar sih. Dan Budi ini kayak sebenarnya pengen ngelepas baju, tapi kayak anjir kenapa sih lu pada semua gitu kan, kalau nggak gue lepas tapi gue takut lu makin kenapa-napa. Dengan berat hati Budi ini akhirnya mau nggak mau itu dengan terpaksa dia tuh ngebuka bajunya dan langsung dipakein lagi. Dan lu tahu nggak, ketika ngebuka baju ini bukan nafsu yang dia dapetin, tapi di bagian badannya itu penuh luka semua cuy. Lu bayangin. Dari situ kayak astagfirullahaladzim. Dan lukanya itu gue nggak bisa ngasih tahu ke kalian ya. Dan intinya itu bener-bener penuh dengan luka, bahkan dari beberapa bagian perut atau apapun itu ada yang sobek cuy. Dari situ ini udah nggak wajar ya. Dan
pada saat itu pun Sarah masih dalam kondisi hidup ya, nafasnya, denyut nadinya itu masih ada gitu kan. Dan setelah diganti langsung kayak dibersihin semuanya, luka-lukanya udah dilapin, walaupun masih ada darah yang berceceran yang masih netes, tapi ya mau nggak mau kan kayak disumbel sama baju atau kain, dia tuh kayak nyobekin kain gitu. Dan dari situ Budi cuman bisa diem longo, kayak kok bisa gitu kejadian kayak gini. Dia tuh kayak bangunin terus, Sarah bangun, Sarah bangun, tapi nggak mau bangun. Budi cuman di doang. Dia kayak mikir apa sih yang dilakuin sama teman-teman gue ini gitu kan, dan kenapa tiba-tiba Sarah muncul dari atas. Dan gue harus dapat penjelasan dari Sarah ketika dia udah bangun, biar semuanya clear dan tahu permasalahannya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, singkat cerita sekitaran jam 6:30 tiba-tiba ada suara siuman yang kurang lebih itu dari si Sarah ini gitu kan. Bangun Sarah ini. Sarah ini kayak ngeliat remang-remang gitu kan. Dan Sarah langsung bilang, lu Budi kan gitu kan. Budi langsung nengok, Rah lu udah bangun? Alhamdulillah lu akhirnya bangun juga. Dan Sarah cuman bilang, tolongin Rijal sama Cindy ada di atas. Dan terakhir dia cuman bilang bayi gitu. Kayak cuman bilang bayi 2 kali doang. Dan dari situ tiba-tiba Sarah pingsan lagi cuy. Dan ngecek langsung nih Yunadi, Sarah gitu kan, bangun. Gak mau bangun. Dari situ akhirnya Budi kayak mikir kan, bayi apa sih ini? Apa sih yang dilakuin mereka gitu? Bayi, ada apa dengan bayi gitu kan? Gak habis pikir. Dan lu tahu ketika 6:30 Sarah ini bangun, itu hujan deras lagi, benar-benar deras. Bahkan itu hujannya tuh lebih deras daripada ketika mereka awal pendakian atau malam sebelumnya. Dan kali ini petir geledeknya itu benar-benar parah banget. Dan Budi ini sesekali ngedengar pohon tumbang yang jaraknya tuh gak jauh dari area tendanya. Bahkan Budi ini sempat was-was karena area tendanya pun dekat pohon-pohon gitu. Takutnya ada pohon yang tumbang ke area tendanya gitu kan. Tapi dia selalu berdoa semoga nggak ada. Bahkan jadi tenda saling ada pada depan. Di sini ada flysheet, dia tuh kayak nengok terus ke bagian pohon yang ada di atasnya. Takut ada yang tumbang aja gitu. Dia nggak berani masuk ke tenda karena benar-benar takut banget gitu kan. Apalagi dengan kondisi temennya yang bisa dikatakan banyak luka atau cedera kayak gitu. Dalam hati Budi tuh gue pengen pulang, gue pokoknya pengen pulang dan pengen cepet-cepet selesai masalah di gunung ini. Dan gue pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dari gunung ini, atau kenapa gue bisa diteror parah banget di gunung ini. Dan sampai akhirnya cerita ini selesai cuy, dan bakal gue lanjut di part 3-nya. Buat kalian yang penasaran dengan part 3-nya, kalian wajib like video ini sebanyak-banyaknya. Dan gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.